Jadi sebenarnya Mbak Enji ini bucin nggak sih? Bikin orang lain bucin mungkin ya. Oh, Satu tahun pertama gak betah. Itu justru attitude dan karakter itu yang bikin aku bisa survive di London. Suruh nyelup ke laut atau ke danau dan itu dingin atau itu tengah malam, ya kamu nyelup. Jujur, dan ini baru pertama kali interview yang aku ngakuin kalau sedikit naif. Artis itu kan orangnya moody katanya. Gimana kamu bisa kerja 9 to 5 disiplin? Bisa nggak? Aku nggak bisa nih gini. Aku ngerti banget dan aku pengen ngeliatin sama orang ini, kamu bisa one day happy di sini. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi bareng saya Nelma Daan. Saat ini aku sudah mau ngobrol-ngobrol seru bareng seseorang yang kalian pasti sudah sering lihat wajahnya di layar kaca. Beliau saat ini sudah tinggal di UK. Aku pengen dengar ceritanya apa yang memutuskan beliau untuk pindah ke UK dan apa kegiatannya saat ini. Langsung aja kita sapa Mbak Enji Virgin. Halo Mbak. Hai, Dem. It's so good to see you again. Kabar baik ya, pastinya. Ceritain apa yang membuat Mbak menetap di UK, Mbak? Family, suami mostly. Sebagai ya keluarga muda ya, waktu itu anak aku masih baby gitu kan. Aku kan pengen banget anak aku tuh, walaupun aku waktu itu masih kekeh nggak mau pindah karena kan sayang banget karir aku kan lagi oke-okenya waktu itu kan di Indonesia gitu kan. Walaupun udah nikah tapi kan masih ternyata masih lebih banyak tawaran-tawaran yang masuk untuk film dan segala macemnya. Anak aku ini, baby aku nih nggak tumbuh atau nggak besar kenal sama papanya tuh cuman papa liburan gitu. Pas musim liburan dadinya datang gitu kan. Jadi aku pengen anak aku tuh besar sama kasih sayang sama papahnya. Jadi aku memutuskan waktu itu untuk pindah ke UK. Waktu itu tahun 2009 aku pindah ke UK. Satu tahun pertama gak betah. Tahu kan rasanya kan. Aku balik lagi karena aku masih pengen kerja. Kalau main film kan cuma berapa bulan, udah itu balik lagi. Kebetulan anak aku belum sekolah juga, jadi masih bisa dibawa bolak-balik. Jadi akhir 2010 2011 aku balik lagi ke Indonesia. Aku main komedi sketsa waktu itu di Trans TV, tapi aku memutuskan lagi. Jadi galaunya banyak nih untuk memutuskan. Oke, aku di Inggris gitu kan. Terus aku memutuskan lagi, ini gimana ya? Punya keluarga kok pisah-pisah. Terus aku memutuskan akhirnya mungkin dengan banyak nyali untuk memulai lagi kehidupan aku di UK. Aku yang berkorban dan start dari zero ya untuk masalah karir. Jadi ternyata Mbak Enji ini juga memulainya dari nol ya, nggak karena di Indonesia ada sudah di puncak karir, kemudian di sini tinggal nerusin. Iya, aku mulai banget dari nol dan itu namanya grafting kan, grafting benar-benar grafting sendiri gitu kan. Suami aku juga sibuk, jadi aku cari-cari informasi sendiri gitu kan. Dan belajar banget apa itu arti kata kemandirian, arti kata sesungguhnya. Aku kalau jadi model dan udah itu jadi bintang film itu kan misalnya harus dimulai kerja kerasnya dari kecil. Dari kecil aku dari 16, 15 sudah daftar-daftar gadis sampul, kawanku, cover girl dan segala macem gitu kan. Grafting, dan mungkin grafting itu kebiasaan untuk mencoba terus tanpa takut ditolak, terus aja apa yang kita punya bakat atau hanya keberanian gitu kan, itu aku coba terus. Dan mungkin itu justru attitude dan karakter itu yang bikin aku
bisa survive di London gitu. Kadang-kadang memang sesuatu yang mulia untuk mengorbankan kepentingan kita pribadi, ambisi kita pribadi untuk keluarga dan juga untuk karir suami. Buat aku itu sesuatu yang penting dan untuk menjaga aku supaya bahagia di sini. Tapi kalau kita punya balance, kita juga punya kehidupan di sini, dan kita bisa survive. Waktu saat 2009, 2010 di sini, it's impossible. Satu-satunya film Indonesia pernah dibikin adalah I Feel I'm in Love gitu kan, yang waktu itu di Paris gitu. Belum ada film-film lainnya gitu. Jadi lupakanlah mencoba untuk main film di Indonesia kecuali aku pindah ke Indonesia. Mau main film Barat gitu kan, which is kalau aku punya bahasa Inggris yang lancar nggak ada masalah. Tapi aku tahu kalau misalnya pekerjaan di entertainment itu kita nggak bisa kontrol waktu. Ya waktu, benar sih. Untuk aku waktu saat itu sayangnya adalah entertainment no go buat aku. Aku just have to start something new. Harus berani coba sesuatu yang baru. Meninggalkan puncak karir di Indonesia, berkorban untuk keluarga. Jadi sebenarnya Mbak Enji ini bucin nggak sih? Boleh dibilang bucin? Enggak pernah bucin. Bikin orang lain bucin mungkin ya. Oh iya, benar-benar. Jadi bukan bucin ya itu sebenarnya. No. Karena itu adalah practical thinking kalau buat aku. Yang jelas karena buat family ya, buat anak, pengen anaknya gede sama bapaknya. Bukan aku pengen deket sama bapaknya. Boleh juga sebenarnya dong. Ya. Boleh dua sekalian gitu kan. Sedikit naif, aku ngakuin iya. Jujur, dan ini baru pertama kali interview yang aku ngakuin kalau sedikit naif. Waktu awal ngambil keputusan ke Inggris, aku ngakuin iya. Dan aku mau share ini buat teman-teman. Ya aku pengen kalau misalnya kita ngambil keputusan kan harus dipikirin baik-baik semuanya. Aku tidak menyesal dengan keputusan aku pindah ke Inggris, tapi kadang-kadang aku berpikir kalau misalnya aku tahu kondisinya benar-benar, mungkin aku strateginya harus lebih baik dari awal. Mungkin kayak kursus bahasa Inggrisnya udah diintensifin dulu sebelum berangkat. Mungkin mikirnya kayak, oh pindah ke Inggris, such a lovely gitu kan, country gitu kan. Terus udah itu beautiful semuanya. Semua yang hal yang indah-indah gitu kan. Easy, everything so easy gitu ya. Fairy tale banget gitu deh pokoknya ceritanya ya kan. Aku ngebayangin shock culture-nya kamu ketika di Indonesia yang semua serba dilayani gitu ya, tiba-tiba kamu di hands on gitu ngurusin house errand segala macam, dan ternyata kamu tuh juga bakat banget gardening, cooking and everything. Itu sebenarnya kamu sudah punya dari dulu atau memang baru kamu tahu kamu bisa setelah di UK? Baru tahu aku bisa setelah di UK jujur. Kan waktu aku awal pindah ke sini aku bilang 2 tahun aku belum mulai untuk bekerja dulu ya kan, konsentrasi sama adaptasi, konsentrasi sama rumah dan belajar kursus, ambil di antaranya ambil kursus-kursus itu gitu kan sebelum confident gitu. Dan di antaranya lebih banyak pembelajaran dalam rumah, belajar masak, dan itu juga aku bilang naif karena aku pikir ya udah pergi aja pindah, aku ngerti resikonya mulai dari nol, tapi enggak mempersiapkan diri, ya. Kalau berarti semuanya harus serba sendiri ya, gitu kan. Mungkin aku harus belajar masak dari Indonesia mungkin jauh lebih mudah dibanding try and error di sini, gitu kan. Jadi ini boleh dibilang the power of kepepet ya. Jadi akhirnya power of kepepet banget ya bener tuh, that's a really good words. Wow. Jadi akhirnya belajar ya udah sih, oke, gue masak tapi nanti kan masaknya sekali-kali aja, nanti bisa beli take away. No, nggak seperti itu gitu kan. Gaya hidupnya kamu harus pelajarin dulu di luar negeri itu seperti apa sih gitu kan. Jadi kalau misalnya kita datang dengan knowledge itu, dan juga kalau kita harus tahu, kita harus mulai ngelakuin sesuatu sendiri, tapi itu yang kita mau, tapi kita udah persiapkan diri kita, itu akan mungkin kondisi mentalnya akan lebih baik. Teman-teman yang aku mau kasih tahu di sini, orang bilang tinggal di luar negeri itu enak. Ya, kita memang akuin ada enaknya gitu. Dan ini juga terjadi sama aku sebenarnya ketika waktu aku pindah ke sini itu aku pikir, oke, London gitu. Sebelumnya memang beberapa kali kita pergi ke London untuk liburan.
gitu. Dan Iya. itu yang tertanam di kepala aku ketika bilang mau pindah, Indah, gitu kan? lovely. Oke, everything easy, everything nice kayak gitu. Tapi ketika kita hidup di sini itu totally different gitu. Jadi lupakanlah mau bawa mbak ke sini, apalagi kalau kita tinggal sudah lupakan itu udah karena belum dokumennya, kemudian juga perhitungan yang harus ekstra gitu ya untuk bawa orang lagi. Memang bener banget harus persiapin dulu sih diri kita supaya nggak kaget-kaget banget gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu, di sini aku mau kasih tahu suaminya Mbak Enji itu berprofesi sebagai polisi dan beberapa waktu yang lalu sempat viral beritanya di Indonesia karena suaminya Mbak Enji mendapat penghargaan dari pemerintah UK karena menyelamatkan seseorang gitu ya Mbak. Boleh ceritain nggak Mbak? Suami aku kan sekarang kerjanya di kepolisian di parlemen. Itu kan deket banget sama River Thames yang terkenal itu. Itu river kan gede banget dan arusnya deras banget. Ternyata ada orang yang berusaha nyusup masuk ke gedung parlemen dan dia kurang well mungkin. Dia naik kayak perahu kecil gitu. Terus akhirnya hanyut, tenggelam. Jadi dia udah ke bawah arus gitu dan akhirnya dia sempat bisa pegangan ke ujung kayak ada dermaga gitu kan. Nah itu yang lihat dan termasuk suami aku tuh langsung lari ngejar sampai sampai ke arah dermaga itu sebelum dia hanyut terbawa arus gitu kan. Dan pas saat dia lewat atau lewat dermaga itu akhirnya ketarik atau keambil sama suami aku gitu kan, terus ditarik atau dibawa ke daratan sama dibantuin sama koleganya dia juga gitu. Jadi kisahnya sih simple ya kan, tapi kalau di UK itu satu nyawa itu sangat-sangat dihargain gitu kan. Jadi siapapun itu kriminal atau bukan, tapi harus berusaha diselamatkan, dihindari kematiannya. Jadi dia dianggap di sini dikasih penghargaan sama waktu itu ketua MPR DPR di sini kita bilangnya ya, Sir Lindsay, sama juga Menteri Dalam Negeri. Wow. Dan itu yang dipajang di BBC dan di koran-koran di sini. Jadi nggak tahu kenapa ada yang bocor ke Indonesia, jadi kayak viral aja gitu di Indonesia gitu kan. Padahal buat kita sih kayak suami aku tuh pengennya low profile banget kalau di Indonesia gitu kan, maksudnya nggak begitu suka dengan perhatian tambahan yang ada, tapi dia merasa sangat happy juga sih kalau orang Indonesia masih kayak ngehargain dia atau dia bisa ngelakuin sesuatu buat ngeharumin nama Indonesia dan dia juga selalu bawa dengan bangga kalau dia itu Indonesian gitu loh di sini. Kalaupun aku nganggap dia hero di mata aku adalah pada saat itu seorang hero adalah dia tidak memikirkan keamanan diri dia sendiri atau tidak mikirin diri dia sendiri gitu kan, lalu dia terjun aja untuk ngebantu orang. Tapi truly gitu kan, aku terima kasih buat masyarakat Indonesia yang udah ngenalin atau say aku proud of you Bang, atau bangga sama dia dan juga ngucapin selamat sama dia, thank you, terima kasih atas apresiasinya. Ambil positifnya aja gitu kan, dimanapun orang Indonesia mau tinggal dimanapun, janganlah kamu pikir oh dia udah nggak tinggal di Indonesia, peduli amat dia punya prestasi atau enggak, kita itu tetap Indonesia, kita itu duta bangsa. Aku sekarang bekerja di law firm yang kebanyakan majority adalah orang Inggris, dan di situ aku bangga menjadi salah satu minoritas. Aku mulai bilang sama mereka, aku dari Indonesia. Terus gimana Indonesia? Tahu Bali nggak? Gitu kan, baru tahu ya. Tapi kan setidaknya aku di situ untuk mewakilkan nama negara aku. Aku di situ untuk ngeliatin orang Indonesia seperti apa. Mungkin yang denger jadi, oh iya Bali bagus ya, pengen deh ke Bali. Ya udah, come on ke Bali. Itu artinya kita orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, kita menjadi diaspora, kita menjadi duta untuk nama negara kita membawa sesuatu balik ke negara kita, entah itu nama, entah itu marketing, promosi, ataupun juga dalam arti financial profit ya dari itu.
Harus dari kita semua sendiri di sini masing-masing. Kecil-kecil tapi semakin banyak yang ngelakuin, semakin kita bikin harum nama Indonesia. Nah, itu benar banget tuh. Setuju banget loh. Jadi, Mbak Enji, pelajaran di dunia entertain apa yang kiranya berguna saat Mbak ada di UK? Confident yang pasti. Confidence, oke. Pertama itu confidence. Jadi kita harus punya percaya diri dulu. Coba aja dulu gitu kan. Tidak takut mencoba dulu gitu kan. Dan tidak takut orang untuk nolak kita. Say no. Maksudnya kalau kamu misalnya apply kerja nih, jangan takut ditolak dulu. Gak apa-apa ditolak. Terus tanya kenapa ditolak. Oh mungkin kamu bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu kan. Oh berarti gue harus perbaikin bahasa Inggris gue dong. Oke, gue perbaikin, gue coba kursus dulu. Terus udah itu coba lagi. Dan keduanya aku pikir itu adalah siap untuk kerja keras. Semuanya pada bilang nggak mungkin kalau jadi artis kan semuanya sebenarnya enak, rambut diurusin, makeup diurusin gitu kan, tinggal duduk. Itu persepsi semua orang tentang kehidupan seorang artis. Orang nggak ada yang tahu untuk jadi artis ya, apalagi kalau main sinetron atau film. Kalau misalnya sutradara bilang suruh nyelup ke laut atau ke danau dan itu dingin atau itu tengah malam, ya kamu nyelup, nggak ada manja-manjaan kalau kayak gitu. Itu sebenarnya attitude seorang artis kalau dia artis yang benar adalah seperti itu. Kalau demi peran dan itu udah tuntutan dari scene-nya ya dia harus lakuin gitu kan. Dan ini aku ada cerita. Kalau syuting kan waktunya kan lama. Betul. Waktu itu pengalaman pekerjaan kantoran aku yang pertama adalah di BNI London. Aku kangen banget nih sama mantan bos aku dan dia sangat wanita yang inspiratif banget waktu itu, general manajernya Ibu Nungki Kusuma. Dia wawancara aku tuh tidak ada pengalaman kerja kantoran, ya kan? Waktu awal mau ini di interview lamaran kerja. Waktu di awal interview nggak tahu kenapa pokoknya aku lolos sampai final, ya kan? Walaupun aku tidak ada pengalaman, tapi di situ aku tulis semua yang pengalaman aku dan gimana aku nge-transfer skill transfer dari apa yang aku punya walaupun dari entertainment yang nggak nyambung gitu kan, menjadi sesuatu yang mungkin mereka butuhkan. Waktu itu mereka membutuhkan office admin sama reception. Masa sih aku nggak bisa gitu kan. Terus dari itu aku udah kursus kok bahasa Inggris. Terus kamu kan bukan perusahaan Indonesia lagi di sini, kamu kan banyak tamu bule apa segala macam gitu kan. So you need someone who can communicate in English dan bahasa Indonesia gitu kan. Dan aku confident gitu kan. Terus udah itu gimana cara nge-transfernya, itu yang CV aku rubah seperti itu. Terus aku dibilang begini, artis itu kan orangnya moody katanya, gimana kamu bisa kerja 9 to 5 disiplin, bisa nggak? Terus aku jawab balik, aku nggak bisa nih begini. Terus aku jawab balik, tapi dengan tidak sombong. Aku bilang begini, menurut saya sebagai seorang artis, waktu dulu saya bekerja di Indonesia, saya itu nggak bisa bilang, saya cuma bekerja 8 jam, saya bekerja cuma 10 jam. Kalau dibutuhkan 24 jam, saya tinggal di situ, harus tetap mukanya segar, dan melakukan semua adegan dengan energi yang full, kapan aja diminta. Mau 2 jam tidur, 1 jam tidur. Jadi artis itu kerja keras. Menurut saya kalau kerjanya 8 jam dan jam yang sama 9 to 5, apalagi sekarang saya punya anak, itu adalah hal yang jauh lebih mudah dan hal yang sangat hal yang lebih baik buat saya lakukan daripada saya harus bekerja keras seperti itu lagi, bilang gitu. So disitulah aku masuk dan disitulah aku dapet, dan aku ngerasa itu aku dapetin purely bukan karena CV, bukan karena aku lulusan mana, itu karena adalah tunjukin attitude yang baik, tunjukin juga lo mau kerja keras, dan juga nggak takut orang untuk bilang no gitu ke aku gitu kan. Terus aja keep on trying. Teman-teman kantor kamu sekarang tahu nggak kalau kamu aktris di Indonesia yang hits banget? Aku nggak pernah mention. Nggak pernah mention, dan untung juga karena nama aku alias kan Angie Virgin, bukan nama asli aku Yuliana Fitrianti, Angie Yuliana Fitrianti. Jadi juga mereka kan harus DBS cek tuh waktu aku lamar kerjaan, terus bilang kalau misalnya nanti selebriti atau orang public figure akan keluar tuh di DBS-nya. Aduh. Okay. Karena termasuk berarti orang-orang beresiko gitu kan. DBS itu teman-teman semacam surat kelakuan baik yang dikeluarin sama kayak polisian gitu ya kalau di sini ya Mbak ya? Iya. Masih berhubungan sama teman-teman di The Virgin dulu nggak?
Iya. Wow, ada Bella, ada Rasti ya, bener ya? Iya, sama Rasti, kan Rasti barusan punya baby dan lagi seneng-senengnya. Aku sama Rasti itu komunikasinya biasanya ya cuman saling komen-komenan aja di Instagram gitu kan, DM atau apa. Kalau sama Bella memang aku agak lebih dekat gitu kan. Biasanya dia selalu ngunjungin aku ke sini. Oh iya, terakhir aku lihat tuh waktu itu. Iya, dia suka datang ke sini dan senang aja gitu. Saking kita akrabnya, dia daripada dia di hotel sendirian, dia lebih suka nginep di rumah aku gitu kan. Udah berapa tahun temenan tuh? Udah 2000 berapa ya? Udah 15 tahun lebih ya? Iya, karena beda banget waktu kita bikin film Virgin itu, proses pembuatannya bikin kita erat sampai sekarang gitu. Dan lagi pula kan kayak bukan cuma teman kerja loh, tapi kayak kita tuh 3 bulan bareng waktu kita bikin film itu dan sekamar bareng. Tipsnya apa tuh bisa berteman sekian lama dan masih menjalin hubungan baik tuh Mbak? Tipe sahabatan aku nomor 1, dan mungkin karena teman-teman aku banyaknya public figure, adalah kita harus bisa untuk menjaga rahasia dan juga untuk bisa dengan bijaksana apa yang bisa kita komen dan apa yang kita keep buat diri kita sendiri aja untuk tahu. Kedua adalah jangan minder. Pada zaman kita berkarir akan ada selalu, dia akan jadi selalu lebih populer dibanding kita, atau kita tiba-tiba jadi lebih populer dibanding dia. So buat aku jangan pernah minder, just be yourself and be true. Dan teman kamu juga akan menghargain kamu karena kamu tetap jadi diri kamu sendiri. Jaga mulut, trust, nggak boleh minder. Itu benar-benar kuncinya banget. Dan sih, jadi apa adanya. Udah. Dan itu sebenarnya tidak berlaku hanya untuk sebagai public figure ya, tapi kepada siapapun kita bersahabat itu juga kunci persahabatan yang langgeng. Mbak Enji, jadi kamu ada lihat diri kamu one day di Indonesia nggak sih? Balik tentunya. Pokoknya masa tua aku pengennya di Indonesia. Pokoknya kalau kita berdua, aku sama suami aku udah pensiun, aku sih udah pasti bakalan pensiun muda ya. Tapi suami aku sebagai polisi itu usia pensiunnya 55. Which is kalau di sini agak muda karena pensiun negara kan 60-an di sini kan. Oh, polisi lebih cepat ya? Iya, karena dia cuma punya 30 tahun masa tugas. Oke. Jadi dia usia bakalan 55, dia bakalan pensiun dan kita mau pindah ke Bali. Yang penting aku pengen balik ke Indonesia. Jadi ya udah, semua kerja keras di sini juga intinya bakalan balikin buat Indonesia juga. Pengen kalau udah tinggal nikmatin ya nikmatin di Indonesia lah. Tetap aja. Tanah air nggak bisa digantiin. Mau di sini hidup lebih enak tapi tetap aja kalau masa tua mikirnya pengen balik ke ke tanah air lah ya. Wow, keren banget Mbak Enji. Ini full inspiring, dapat banyak banget motivasi dari gimana survive di luar negeri, terus juga banyak tips menjaga persahabatan dan banyak hal lainnya. Luar biasa banget Mbak Enji. Aku thank you banget sama kamu ngajakin ngobrol aku seperti ini. Dan emang sesuatu yang aku pengen share gitu sama teman-teman. Karena aku ngerti ya kayak beratnya seperti apa sih untuk hijrah ke negara orang. Aku ngerti banget dan aku pengen ngeliatin sama orang ini, kamu bisa one day happy di sini. Kamu bisa one day bikin ini sukses. Tapi semuanya itu balik lagi ke kita yang ngatur, kita yang harus belajar bersyukur, kita juga yang harus berusaha untuk ke arah situ kalau kita mau gitu kan. Kita bisa, dan kita nggak bisa ngebandingin hidup kita di sini sama di Indonesia. Dan di Indonesia, teman-teman di Indonesia nggak bisa bandingin hidup mereka sama kita di sini karena tantangannya berbeda, enaknya berbeda, nggak enaknya juga berbeda. Jadi yang di sini kita syukurin aja ya apa yang bagus di sini. Kita berusaha bahagia aja dengan keluarga kecil kita di sini dan everything will be okay. Wow. Nah, teman-teman, ini yang aku mau highlight di sini ya. Ketika dia tahu dia pindah ke sini nih, dia masih belum berpikir sebenarnya, masih naif lah gitu. Pikir masih wah pokoknya tinggal di UK itu everything will be easy gitu, beautiful. Dan ternyata dia tidak menyesali itu, justru dia menerima dan move forward, cari kursus, kemudian terus menggali dirinya sampai akhirnya dia menemukan potensi-potensi lain yang justru tidak dia sadari ketika
beliau ada di Indonesia dan baru kelihatan di sini. Dan saat ini lihatlah Mbak Angie bekerja di salah satu law firm besar di UK dan bisa menginspirasi kita semua. Thank you loh. Kasih, that's such a beautiful words. You sum it up really perfectly. Thank you so much teman-teman. Semoga bisa diambil positifnya. Mohon maaf kalau misalnya omongan aku misalnya ada sedikit yang nggak ngenakin atau terlalu jauh dari realitas yang ada. Tapi aku nggak bermaksud seperti itu dan semoga positifnya bisa diambil ya. Thank you so much buat waktunya juga dan buat sharing-sharingnya. Undang-undang lagi nanti ya. Ya pasti. Terima kasih banyak ya Mbak Angie. Mudah-mudahan teman-teman ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau gitu pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya Mbak. Sukses terus ya. Thank you. Sama-sama ya.